Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Fadilah, NIM C14190043, Praktikan Engineering Aquaculture, kelompok 3, paralel 1. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tutorial penggunaan server, terutama pada pembuatan map atau visualisasi peta 2 dimensi dan juga peta 3 dimensi. Oke, mungkin untuk mengoptimalisasikan perangkat saya akan mematikan kamera terlebih dahulu. Oke, aplikasi yang akan kita gunakan yaitu adalah server 13. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi server 13-nya. Untuk update terbarunya itu ada yang versi terbaru ya, untuk versi server ini seperti itu. Oke, ini sedang meload. Sambil kita menunggu selesai meload, kita bisa menyiapkan juga terkait dengan data program, data yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini atau untuk yang divisualisasikannya gitu ya. Untuk di sini saya akan menggunakan terkait dengan peta dari lahan dalam. Nah, untuk lahan dalam ini sendiri ini dalam bentuk txt, yang mana di dalamnya itu terdapat koordinat x, y, z, serta ada keterangan dari titiknya itu sendiri, gitu ya. Untuk Z di sini dia menyatakan terkait dengan elevasi terkoreksi atau terkait dengan level ketinggian tanahnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, setelah kita membuka aplikasi servernya, kita bisa menggunakan atau bisa membuka terlebih dahulu terkait dengan new worksheet. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa masukkan data yang tadi. Kita bisa menggunakan data atau file, open. Kemudian pilih data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan data lahan dalam. Oke, nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing. Oke, ini bisa dilanjutkan saja. Jangan lupa dicek juga. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk data-datanya, gitu ya. Setelah kita mendapatkan data ini, kita langsung melakukan grading terhadap data. Oh, sebelumnya di worksheet ini kita bisa memeriksa terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan data yang kita miliki, gitu ya. Kita bisa melewati step ini dan langsung apabila kita sudah memiliki data yang dirasa memang itu sudah yakin benar, yakin sesuai, kita bisa langsung masuk ke proses grading saja. Kita bisa melewati step yang sebelumnya. Kita grade, kemudian buka data, ambil di olahan dalam yang tadi atau data yang kita inginkan seperti itu. Terus kemudian ini kita oke. Nah, di sini untuk spacingnya, untuk spacing yang x ini, x directionnya, itu saya akan membatasi, yaitu sebanyak atau berjarak 10 aja, jarak 10 ya. Itu tadi bisa disesuaikan sama kebutuhan berapanya. Kalau saya di sini membutuhkan 10 saja. Agar tidak terlalu dempet dan juga tidak terlalu renggang jaraknya. Jarak antara gradingnya seperti itu ya. Nah, di oke saja, tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke. Nah, ini bisa di oke saja. Terus kemudian ini kita bisa di minimize saja, tidak apa-apa. Oke. Sebenarnya hasilnya itu akan seperti apa sih gitu kan? Kita bisa lihat di sini. Ini kan sudah ada hasil grading survey. Nah, ini kita buka, hasilnya itu nanti akan seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan grading, kita bisa mulai nih. Kita buka open plot baru atau Ctrl N. Kemudian kita masukkan maps. New, kita mau ambil yang contour map. Kita ambil contour map, terus kemudian ambil yang lahan tadi.
yang sudah kita persiapkan. Nah, oke, ini sudah muncul. Berikut merupakan hasil gradingannya, gitu ya. Nah, spacing 10 tadi itu adalah membagi antara ini. Untuk yang counter X-nya ini menjadi 10 titik saja. Tidak maksudnya tidak menjadi banyak gitu ya. Seperti itu. Kita batasi saja. Terus kemudian kita bisa melihat agar lebih memudahkan kita terkait dengan melihat bagaimana sih level tanahnya. Itu dengan cara kita ubah di bagian levelnya ini. Terus kita isi fill counternya. Nah, terus kemudian ini grayscale-nya atau fill color-nya itu bisa disesuaikan dengan masing-masing. Kalau saya di sini saya akan menggunakan pen. Saya akan menggunakan len 2. Nah, terus kemudian untuk kita melihat lebih jelas juga, kita bisa memunculkan color scale-nya. Nah, di sini sudah sudah terlihat terkait dengan kontur yang dimiliki oleh si lahan yang kita miliki ini. Bisa kita sesuaikan posisinya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, untuk ketinggian 10 itu yang krem ini, terus kemudian semakin ke bawah semakin dalam, ada di titik 200 ya, negatif 200. Ada perbedaan sekitar 2 meter dari titik ujung sini sampai dengan ke ujung sebelah sini. Oke. Nah, untuk lebih jelaskannya lagi gitu ya, lebih jelaskannya lagi, kita bisa nih menambahkan terkait dengan judul dari peta ini sendiri, atau yang terlebih utama dari, ya kita bisa menambahkan judulnya gitu ya. Misalkan dengan cara nih kita mengambil di yang simbol A ini, kita klik sekali, terus kemudian akan jadi tanda tambah untuk kursornya sendiri, terus kemudian kita bisa klik aja di mana yang akan kita isi atau akan kita berikan teksnya ya. Di sini saya akan memberikan judul peta lahan, peta 2 dimensi lahan dalam. Nah, ini kita bisa sesuaikan juga seperti yang kita inginkan, mau bold, terus kemudian ini bisa di tengah, samping, saya akan gunakan samping saja. Terus kemudian di oke. Nah, terus kemudian kita jangan lupa untuk klik kembali teksnya ini agar si kursor ini berubah menjadi kursor. Nah, gitu ya. Bisa kita sesuaikan ukurannya. Kita judul di sini. Nah, oh ya, ada lagi yang satu hal yang terlupakan. Itu terkait dengan kita munculkan ini ya. Kita klik kanan, add scale bar-nya. Kita harus munculkan juga nih scale bar terkait dengan ininya. Gitu ya. Untuk memudahkan kita nanti ketika membaca petanya sendiri. Terus kemudian kita bisa menambahkan hal terpenting dalam peta, yaitu terkait dengan arah mata angin. Nah, kita bisa dengan menggunakan tanda plus ini atau point. Terus kemudian kita klik di mana yang akan kita munculkan, dan dia akan muncul seperti ini, simbol plus seperti ini. Kemudian kita klik kembali poinnya, kita klik yang plus ini untuk mengganti simbolnya. Nah, di property manager ini kita bisa mengganti simbolnya ini seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, untuk simbol setnya kita ubah terlebih dahulu nih ke not arrow. Ini bisa ke yang lainnya sih, ada oil and gas dan lain-lainnya, geologic symbol dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan not arrow karena memang tujuannya untuk menunjukkan arah utara. Nah, kemudian bisa kita sesuaikan terkait dengan simbolnya yang akan kita gunakan itu seperti apa. Saya akan gunakan yang pada umumnya saja agar memudahkan. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan terkait dengan arah utaranya itu yang sebenarnya itu kemana sih, sesuai dengan yang dimiliki oleh si peta gitu ya. Nah, kita bisa memutar-mutar ini dengan menggunakan free rotate yang hijau ini. Nah, untuk arah utaranya itu ini ke arah sana.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk arah utaranya. Untuk yang di peta ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau mengganti arah petanya saja, arah petanya disesuaikan dengan arah arrow-nya, tidak masalah. Oke, ini jangan lupa untuk diklik kembali. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial penggunaan server untuk menampilkan peta 2 dimensi. Untuk kali ini, selanjutnya saya akan menampilkan juga terkait dengan peta 3 dimensinya. Sebelumnya saya akan menambahkan pot baru, Ctrl N. Kemudian kita masukkan map yang baru, add new map. Dan saya ingin menggunakan yang 3D surface. Gunakan peta lahan dalam. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini akan muncul seperti ini. Untuk peta lahan dalamnya, untuk yang secara 3 dimensi. Nah, ini bisa kita sesuaikan kembali terkait dengan ininya, terkait dengan warnanya. Saya akan menggunakan kembali lahan 2, land 2, land 2 maksud saya. Terus kemudian base-nya ini kan ini masih kosong ya, putih ya. Saya akan memunculkan base-nya dengan cara ini, show base. Terus untuk warnanya bisa kita sesuaikan juga. Saya akan menggunakan warna coklat. Saya akan menggunakan warna coklat brown. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita untuk menunjukkan juga show color scale-nya agar memudahkan kita dalam hal membacanya. Seperti itu. Terus kemudian untuk menyesuaikan agar kita lebih mudah juga untuk melihatnya, kita bisa meng-rotate-nya dengan trackball. Itu bisa kita putar sesuai dengan bidang pandang yang kita inginkan, seperti itu ya. Oke, kurang lebih saya akan menggunakan lahan seperti ini. Oke, terus kemudian kita klik kembali trackball-nya untuk mengubah menjadi kursor kembali. Kemudian saya sesuaikan dengan lokasi posisinya. Kemudian tidak lupa juga saya akan menambahkan terkait dengan judul dari petanya itu sendiri. Untuk di sini saya akan memberikan nama peta 3 dimensi lahan dalam. Oke. Jangan lupa untuk diklik kembali teksnya. Untuk kembalikan ke belakang kursor dan ini kita sesuaikan terkait dengan ukuran lahan. Terus kemudian tidak lupa juga saya akan menambahkan terkait dengan arah mata anginnya. Oke, di sini saya sudah menambahkan poinnya. Kemudian akan saya ganti simbol setnya menjadi north arrow dan simbolnya akan saya gunakan yang ini. Dan size-nya saya besarkan dan saya sesuaikan terkait dengan arah mata anginnya sesuai dengan keadaan aslinya pada peta yang menunjukkan arah utaranya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang sekarang juga saya masukkan saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tutorial pembuatan peta 2 dimensi dan juga peta 3 dimensi pada aplikasi server. Oke, untuk hasil akhirnya bisa kita ekspor juga kedua peta ini dalam bentuk gambar ya, JPG atau PNG dengan cara file terus kemudian ada export. Jangan import. Kalau import itu untuk memasukkan data yang diinginkan gitu. Kita klik export atau Ctrl E. Kemudian kita pilih mau di mana tempatnya dan kita pilih save as type-nya itu jadi PNG ataupun JPG ya. Saya di sini menggunakan PNG.
Di sini saya akan memberikan nama peta lahan, peta 2 dimensi lahan dalam. Terus kemudian di enter. Nah, ini bisa kita sesuaikan dimensionnya. Saya di sini menggunakan PPI 100 PPI. Ini terkait dengan ketajaman dari gambar yang diinginkan gitu, gambar dari si hasil ekspornya ini gitu ya. Terus kemudian di oke. Lakukan hal yang sama untuk mengekspor yang peta lahan 3 dimensi. Ekspor. Saya akan menggunakan PNG kembali. Saya di sini berikan nama peta lahan 3 dimensi. 3D. Peta 3D lahan dalam. Save. Terus kemudian dengan settingan yang sama. Oke. Oke. Mungkin itu saja. Dan hasilnya bisa kita lihat ada di sini. Nah, ini merupakan peta yang sudah diekspor. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tutorial server. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.